Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Nadifa Kusnoto dari Prodi PAI 1C semester 1. Ingin menjelaskan mengenai sarana berpikir ilmiah memenuhi mata kuliah filsafat. Apa sih yang disebut sarana berpikir ilmiah itu? Nah, sarana berpikir ilmiah itu adalah proses berpikir yang sistematis, logis, dan didasarkan pada fakta yang dapat diuji kebenarannya. Jadi, sarana berpikir ilmiah itu membantu kita berpikir secara logis, bukan membantu ya, lebih tepatnya kepada sarana berpikir ilmiah itu pengertiannya tuh cara kita mengartikan sesuatu secara logis, sistematis, dan dapat diuji kebenarannya. Sarana berpikir ilmiah bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa proses berpikir bersifat rasional, objektif, dan berbasis bukti. Jadi, sarana berpikir ilmiah itu harus didasari dengan bukti, ya. Untuk mendukung berpikir ilmiah, diperlukan beberapa yang membantu proses dalam hal ini. Nah, apa aja sih yang dapat membantu dalam proses sarana berpikir ilmiah? Ada 4 macam ya. Yang pertama yaitu bahasa, yang kedua yaitu logika, yang ketiga yaitu matematika, dan yang keempat adalah statistika. Pembahasan di awal yaitu mengenai bahasa. Apa sih itu bahasa yang sangkut pautnya dengan sarana berpikir ilmiah ini? Nah, bahasa itu adalah sistem simbol atau lambang yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Sama halnya seperti saya sekarang lagi berbicara, mengeluarkan bahasa-bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain dan juga dipahami oleh diri sendiri. Nah, fungsi bahasa itu mencakup 5 hal di sini ya, yaitu yang pertama adalah komunikasi. Bahasa adalah alat utama untuk menyampaikan gagasan, emosi, informasi, dan keinginan antar individu. Dan yang kedua adalah ekspresi diri. Melalui bahasa, seseorang dapat mengekspresikan perasaan, pendapat, dan ide yang abstrak. Nah, lalu yang ketiga yaitu integrasi sosial, yaitu bahasa memungkinkan interaksi sosial yang harmonis dengan menyatukan berbagai individu dalam masyarakat. Dan yang keempat yaitu kontrol sosial. Bahasa digunakan untuk memberi perintah, aturan, atau norma dalam suatu komunitas. Dan yang terakhir yaitu pikiran dan pemahaman. Bahasa membantu dalam membentuk konsep, menganalisis, dan memahami dunia sekitar. Nah, itu meliputi bahasa. Dan yang kedua mencakup logika. Nah, apa sih itu logika? Seperti yang kita tahu gitu ya. Nah, logika itu adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang benar. Logika memberikan kerangka berpikir sistematis untuk menilai keabsahan suatu argumen dalam kehidupan sehari-hari. Logika digunakan untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan, dan menganalisis pernyataan. Nah, itu meliputi logika. Jadi logika itu seperti halnya yang sudah saya jelaskan tadi. Pengertian logika. Pengertian logika itu, logika berasal dari kata Yunani logos yang berarti kata akal atau pikiran. Secara umum, logika adalah ilmu yang mempelajari aturan-aturan berpikir sehingga seseorang dapat membedakan antara penalaran yang valid, sah, atau tidak valid. Fungsi logika. Nah, fungsi logika itu mencakup 4 ya di sini. Yang pertama adalah logika deduktif, yaitu penalaran dari pernyataan umum menuju kesimpulan khusus. Dan yang kedua ada logika induktif, penalaran dari pernyataan khusus menuju kesimpulan umum. Yang ketiga ada logika formal, mempelajari struktur argumen berdasarkan bentuk logisnya. Dan yang keempat, yang terakhir logika informal, yaitu menganalisis argumen dalam konteks praktis atau dalam lingkungan sehari-hari. Nah, seperti halnya saya lagi berbicara sekarang mengeluarkan bahasa. Nah, di sini saya sambil mengeluarkan gagasan atau mengeluarkan ide yang menggunakan logika. Itu meliputi logika ya. Yang ketiga yaitu
matematika. Nah, ini tuh sering sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi mengasah otak kita untuk bisa berpikir secara logis, analisis ya, dan kritis tadi. Nah, itu mencakup tentang matematika. Dan yang terakhir yaitu adalah statistika. Apa sih statistika itu? Ya, nah, statistika itu adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari cara mengumpulkan, menganalisis, menyajikan, dan menginterpretasi data. Statistika digunakan untuk memahami data dalam berbagai bidang seperti sains, ekonomi, pendidikan, teknologi, dan kesehatan. Nah, itu adalah kegunaan dari statistika. Pengertian statistika itu adalah berasal dari kata status bahasa Latin yang berarti keadaan atau data. Dalam ilmu modern, statistika adalah metode ilmiah yang membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan data yang diperoleh dari pengamatan atau eksperimen. Nah, apa itu fungsi statistika? Ada mencakup 4 ya. Yang pertama yaitu mengorganisasi data. Statistika membantu menyusun data secara struktur sehingga lebih mudah dipahami, lebih bisa didapat ya, lebih logis. Yang kedua yaitu analisis dan interpretasi, yaitu statistika memungkinkan kita mengidentifikasi pola, tren atau hubungan antar variabel. Yang ketiga yaitu prediksi dan perencanaan, menggunakan data historis untuk membuat proyeksi atau perencanaan masa depan. Nah, yang terakhir yaitu mengambil keputusan. Statistika memberikan dasar yang objektif untuk mengambil keputusan di berbagai bidang. Nah, jadi semua ini tuh adalah hal-hal yang membantu dalam kita untuk berpikir secara ilmiah tadi itu ya, tema di awal. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.